Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan dan kita berbicara di IPL dulu karena ini semakin seru ya, semakin sengit persaingan ketika Arsenal mampu menumbangkan Liverpool dengan 3-1 di markasnya di Stadion Emirates. Mereka sekarang hanya terpaut 2 poin di belakang The Reds. Mereka mengemas 49 poin dengan pertandingan yang sama bersama dengan Liverpool 51 poin. Dan ini memang perlu untuk dicapai oleh Arsenal. Karena kalau mereka tidak mampu memenangkan laga ya, melawan Liverpool, ini akan semakin jauh posisi mereka. Karena sebelum mereka menang, mereka itu berselisih 5 poin. Kalau sudah tertinggal dengan 8 poin, saya pikir sulit ya bagi tim asuhan Arteta untuk bisa memanaskan persaingan race menuju juara di IPL pada musim ini. Satu-satunya jalan buat mereka adalah tidak boleh imbang apalagi kalah. Mereka harus bisa mencetak 3 poin penting di sini. Dan itu mereka raih. Terlepas ada kesalahan di gol kedua tentunya. Dengan banyak yang mengatakan blunder atau salah pengertian antara Virgil van Dijk dan penjaga gawang Ellie Becker dari Liverpool. Dan bola dimanfaatkan dengan baik oleh Martinez atau Gabriel Martinez di sini. Untuk membuat Arsenal unggul 2-1. Tapi secara keseluruhan memang Arsenal tuh layak bisa memenangkan pertandingan. Klopp sendiri juga sudah mengatakan bahwa dia mengakui Arsenal pantas untuk bisa memenangkan laga dan dia tidak mencari-cari alasan di sini dengan yang saya bilang tadi, blunder yang dibuat oleh Ellie Becker ataupun Virgil van Dijk. Dan Klopp bilang ini soal manusia saja ya, apa yang terjadi dalam pertandingan ini. Karena ini juga menjadi pembalasan bagi Arsenal. Kita tahu bersama mereka juga kalah dari Liverpool di putaran ketiga Piala FA, juga di kandang mereka disikat oleh Liverpool dan Arsenal tersisi, sehingga Arsenal itu tidak mampu untuk bisa lolos ke babak selanjutnya ketika mereka takluk dengan 0-2, dan ini menjadi pembalasan mereka. Makanya tidak heran kalau Arteta itu meluapkan kegembiraan dia di saat mereka unggul 1-0 di menit 14 kalau nggak salah ya, dibuat oleh Bukayo Saka memanfaatkan bola rebound ketika Havertz bisa menembak itu dan Ellie Becker memblok, bola jatuh di kaki Saka dan Saka memanfaatkan. Ini adalah momentum yang bagus buat mereka. Kalau Arsenal tidak mampu mencetak gol awal ini, akan saya pikir ramai pertandingan. Sulit ya pertandingan ini bisa dimenangkan oleh Arsenal. Inilah titik awal yang bagus buat mereka. Makanya Arteta itu di pinggir lapangan bersorak gembira dengan menyambut gol ini dengan baik, karena dia tahu mengalahkan Liverpool harus bisa membuat gol lebih dulu. Ya, Liverpool dalam pertandingan ini tidak ada si anak muda yang tampil bagus melawan Chelsea sebelumnya di Anfield ketika menang 4-1 dengan membuat 1 gol dan 2 assist, yaitu Conor Bradley, karena Conor Bradley ayahnya Joe meninggal dunia 2 hari yang lalu, sehingga perlu untuk istirahatkan, dan Klopp tidak memainkan pemain itu, tidak memaksakan untuk bisa bermain, makanya dia tidak ada di bench atau di bangku cadangan, termasuk dengan Dominic Szoboszlai yang tidak ada. Nah, kita lihat bagaimana dalam review saya kali ini untuk duel Arsenal melawan Liverpool, itu kedua tim bermain dengan sama-sama memakai dengan pola 4-3-3 ya. Arsenal bermain tentunya di belakang ya, dengan David Raya, kemudian ada 2 bek tengah mereka, Saliba dan Gabriel Magalhaes, ada Osinjenko di kiri, ada Ben White di kanan. Di tengah mereka cukup kuat dengan Declan Rice, ada Odegaard, ada Jorginho yang dimainkan lebih awal di depan, ada Havertz didorong lebih dulu dibantu oleh Bukayo Saka di kanan dan Gabriel Martinelli. Itu komposisi starting 11 yang dimainkan oleh Arteta menghadapi Liverpool. Liverpool dengan 4-3-3 dan Klopp memainkan, ya saya pikir walaupun ada Andy Robertson di bangku cadangan tidak dipaksakan main lebih awal, dan dia baru masuk di babak kedua menggantikan Joe Gomez, karena Joe Gomez dimainkan lebih dulu di posisi kiri, dan dengan Trent di kanan dan Konate bersama dengan Van Dijk di tengah, Curtis Jones, ada Gravenberch dan Maka di sana atau McAllister. Tidak ada salah, Nunes di bangku cadangan baru masuk di babak kedua. Ya, Klopp memainkan lebih dulu dengan Luis Diaz, ada Jota dan juga dengan Gakpo di sini. Jadi babak kedua ada pergantian pemain ya yang dilakukan, ada 4 kalau nggak salah, termasuk Elliot bisa masuk di babak kedua. Dan ketiga Saka membuat gol ini. Ada gol balasan, memang gol bunuh diri yang diawali dengan pergerakan
dari Luis Diaz di pertahanan Arsenal, dan Gabriel ini tanpa sengaja ya bola menyentuh kakinya dan berbalik atau berbelok masuk ke gawangnya sendiri. Artinya ini juga momen bagus bagi Liverpool untuk bisa menyamakan kedudukan sebelum ada kesalahpahaman di babak kedua yang saya bilang di awal tadi di antara Becker dan Van Dijk, dan dimanfaatkan ini dengan baik oleh Gabriel Martinelli. Ya, Martinelli dengan gawang yang sudah kosong, Martinelli dengan mudah menceploskan bola, dan ini tentunya pukulan bagi Liverpool. Leandro Trossard masuk di babak kedua. Ya, ketika dia masuk babak kedua dan di injury time dia memaksimalkan kesempatan dari sudut sempit untuk bisa mencetak gol. Tapi di sana Liverpool sudah bermain dengan 10 pemain. Karena di menit 88 atau 2 menit sebelum waktu normal selesai, itu Konate mendapatkan kartu kuning kedua sehingga wasit memberikan kartu merah untuk keluar. Dan dengan bermain 10 orang ini, tekanan luar biasa diberikan oleh Arsenal sehingga dari sisi kiri ya atau pertahanan sebelah kanan dari Liverpool dia menusuk di sana dan bisa menaklukkan setelah melewati Harvey Elliott. Dia dengan cepat masuk ke dalam dan menembak dengan kaki kiri untuk bisa memastikan 3 poin bagi Arsenal. Nah, yang saya belum bilang di sini, teman-teman, ketika Arsenal menang, ya saya sudah bilang dengan selisih 2 poin, ini juga menjadi keuntungan, saya pikir, bagi Manchester City, karena Manchester City masih menyimpan 2 laga. Ya, nanti pagi, subuh atau pukul 3.00, ya, dini hari, tim asuhan Pep Guardiola itu akan bertandang ke Brentford. Dan saya yakin mereka bisa memenangkan pertandingan ini. Ketika Liverpool kalah, ini harus dimanfaatkan oleh City. Jangan sampai mereka tertahan atau kalah. Dengan kemenangan mereka akan sama poin dengan Arsenal di peringkat kedua. Hanya 2 poin di belakang Liverpool, tapi mereka menyimpan 1 laga. Ya, laga sisa ini yang membuat mereka bisa mengambil alih posisi puncak klasemen dengan unggul 1 poin dari Liverpool. Nah, ini tentunya Pep harus benar-benar memanfaatkan betul. Dalam pertandingan nantinya mereka akan berhadapan dengan Brentford, dan nantinya pada akhir pekan ini mereka bertarung melawan Everton di Goodison Park dan di kandang mereka. Saya pikir mereka bisa menang melawan Everton, termasuk melawan Brentford, dan posisi mereka akan naik. Nah, kalau City sudah di atas, ini berat, sulit untuk bisa menggeser mereka. Nah, itu yang Klopp juga ingatkan, karena persaingan ini walaupun mereka ada di puncak klasemen sebelum bertanding melawan Arsenal, mereka itu harus bisa mengalahkan Arsenal kalau bisa ingin aman. Tapi kalau kalah berbahaya, dan akhirnya Liverpool kalah. Ini yang membuat saya bilang 3 tim ini berpeluang. Karena di Inggris hanya ada 3 tim, tanpa mengecilkan arti tim-tim lain. Ada Aston Villa, ada Tottenham Hotspur yang juga bisa memberikan tekanan. Tapi untuk menjadi juara Liverpool, Manchester City, dan Arsenal. 3 ini aja. Dan memang 3-3-nya sekarang sedang begitu dekat dalam persaingan menuju ke mimbar juara di IPL. Kalau saya lihat dari pertandingan statistik dari semua aspek duel antara Arsenal dan Liverpool di sini, Arsenal itu melepaskan 15 tembakan dan 7 on target. Sementara Liverpool itu udah 10 tembakan dan hanya 1 on target yang terjadi. Dengan mereka boleh menguasai permainan tuh. Ball position Liverpool oke, tapi tipis ya. 58% berbanding dengan 42% melawan Arsenal. Nah, menarik di akhir pekan ini, Liverpool akan menjamu Burnley yang mereka kalahkan sebelumnya. Burnley itu ya dengan pada Desember yang lalu dengan 2-0, dan sekarang mereka bermain di kandang. Saya rasa 3 poin yang mereka dapatkan. Oke. Bagaimana dengan Arsenal? Arsenal itu akan ke ini derby London, West Ham, dan kita tahu West Ham mengalahkan mereka pada 29 Desember yang lalu. Ketika bermain di Emirates, markasnya, kandangnya Arsenal kalah dengan 0-2. Tidak mampu mencetak gol. 2 gol dari West Ham ketika itu mungkin Thomas Soucek yang mencetak gol. 1 lagi Mavropanos ya kalau nggak salah ya, pemain ini yang bisa membuat gol. Nah, sekarang mereka ke kandang West Ham, berbahaya walaupun West Ham itu kemarin kalah dari MU dengan telak, tapi West Ham selalu termotivasi kalau menghadapi tim-tim London, apalagi dengan mereka sudah mengalahkan Arsenal, mereka ingin menaklukkan lagi. Kalau Arsenal terjungkal di sini, berbahaya juga posisinya. Dengan Liverpool menang melawan nantinya Burnley di kandang, dan City menang melawan Everton, ya City akan sama Liverpool ada di atas. Jadi tetap harus berhati-hati bagi Arsenal untuk pertandingan nantinya melawan West Ham. Nah, Liverpool juga sedang berkonsentrasi. Ya, mereka setelah menang melawan Chelsea sebelumnya,
Mereka sekarang akan ketemu dengan Chelsea ini tanggal 26 Februari ini. Final Carabao Cup. Mereka masih akan, setelah itu mereka berkonsentrasi di putaran kelima Piala FA. Ya, siapapun lawannya, mungkin Southampton, The Wolves yang akan ada di sana. Sementara Arsenal kan sudah habis. Tersisi di Carabao Cup, tersisi di Piala FA. Sekarang Arsenal hanya punya kesempatan untuk bisa bertarung. Ya, bagaimana mereka memperebutkan gelar di IPL. Itu yang kita akan lihat nantinya. Atau di Champions League. Champions League memang kelihatan agak berat. Tapi kan sekarang peluang itu ada di IPL kesempatan. Namun harus bisa bagaimana konsisten. Karena Liverpool masih ada di atas. Juga kemungkinan ada City yang akan bisa berada di puncak klasemen. Kita akan tunggu nantinya. Ya bagaimana pekan depan akan ada perubahan. Jangan sampai saya bilang tadi itu. Arsenal tumbang akan berat sekali lagi. Ya buat Bukayo Saka dan kawan-kawan. Tapi semoga mereka juga bisa memenangkan laga. Sehingga tiga-tiga ini tuh ada di top di atas dalam sebuah persaingan dengan selisih poin yang tipis-tipis semua. Kalau sekarang kan antara Liverpool dan Arsenal tuh kalau bicara di selisih gol itu beda 5. Karena Liverpool dengan 30 plus, Arsenal 25 plus. Selain tertinggal dengan 2 poin dari Liverpool. Makanya ya mereka berharap Liverpool juga tersandung dalam pertandingan berikut, tapi sulit. Yang Burnley mereka hajar di kandang Burnley, sekarang datang Burnley ke markas di Anfield, ya pasti 3 poin yang mereka dapatkan. Nah bagi Liverpool, dengan kekalahan dari Arsenal ini, itu menghentikan 15 kemenangan mereka secara 15 tidak terkalahkan sejak mereka pada 30 September kalau nggak salah tahun lalu kalah dari klub London juga Tottenham Hotspur, ya. Dan sejak itu kesininya 15 laga itu mereka tidak kalah. Liverpool sebelum tumbang kemarin malam dari Arsenal, tapi tetap mereka masih aman di puncak klasemen. Namun tetap harus hati-hati bagi pasukan klub ini, ya harus tetap kembali ke jalurnya untuk mereka konsisten untuk menatap pertandingan demi pertandingan yang akan datang. Oke, dengan saya Bung Ropan demikian review saya untuk persaingan ketat yang ada di IPL setelah Liverpool tumbang dari Arsenal. Ciao.